Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman, dimanapun anda berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi di video kali ini saya pengen membahas kenapa sih alasan saya bekerja di Hong Kong. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa ya guys, tombol merah di subscribe biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, terima kasih, matur nuwun guys. Oke, jadi Hong Kong itu sebenarnya bukan tujuan saya untuk bekerja di sini, dan dulu juga nggak ada angan-angan saya pengen bekerja di Hong Kong gitu. Dan waktu di Indonesia saya masih bekerja dulu di daerah mana ya, Cikarang Bekasi, dan saya sebagai operator mesin. Jadi saya dulu selama 2 tahun di situ, dan sebenarnya dulu saya pengennya itu ada angan-angan bekerja di Jepang kalau enggak Korea gitu ya. Jadi 2 negara itu saya dulu pengen bekerja di situ karena teman-teman saya banyak yang di Korea atau Jepang gitulah dulu. Jadi saya pengen mengikuti jejak teman saya sebenarnya dulu gitu ya. Jadi pas di Cikarang itu kan ada LPK di sana, saya sudah menanyakan ke LPK di Cikarang. Jadi LPK Jepang saya sudah menanyakan syarat untuk bekerja di Jepang dan gimana sih prosesnya gitu ya. Jadi saya sudah menanyakan keseluruhan secara detail gitu ya teman-teman ya. Nah, di situ di Cikarang dulu sebelum saya habis kontrak ya gitu ya guys. Jadi saya menanyakan di LPK Jepang itu, dan sehabis itu kan aku udah habis kontrak di PT di Cikarang situ, dan saya mencari pekerjaan di daerah, pokoknya di daerah Bekasi, Cikarang, Kerawang itu sangat-sangat susah banget ya waktu dulu saya gitu ya, karena mungkin belum rezekinya gitu ya. Jadi susah banget, saya udah kemana-mana gitu ya, muter-muter tiap hari menanyakan atau bikin lamaran gitu ya, nenteng-nenteng amplop yang itu coklat ya teman-teman. Kalau yang teman-teman merasain komen di bawah ini. Jadi susahnya banget lah, susah gitu ya, karena susah banget mencari pekerjaan di situlah di Indonesia dulu ya. Itu pengalaman saya karena udah kesana kesini, udah masukin lamaran, email, habis banyak. Ada panggilan terus nggak diterima gitu ya, terus ada yang nggak dipanggil, itu ada 20 lamaran kayaknya dulu, lebih kayaknya, nggak, paling yang dipanggil berapa PT gitu ya, dan itu pun nggak keterima gitu teman-teman. Nah, habis itu alhamdulillah terus kakak saya mengabarin saya gitu ya, menawarkan untuk bekerja di Hong Kong gitu ya teman-teman. Jadi kakak saya menawarkan saya, menghubungi saya, Dek, kamu pengen nggak bekerja di Hong Kong gitu ya. Karena bosnya kakak saya menghubungin kakak saya. Jadi di Hong Kong itu membutuhkan pekerja laki-laki gitu ya. Jadi saya ditawarin, oke, saya nggak ambil pikir gitu ya. Jadi oke, aku pengen bekerja di Hong Kong gitu ya. Karena di negara kita agak susah dulu mencari pekerjaan, mungkin belum rezekinya gitu ya. Jadi dulu saya pengennya bekerja di pabrik lagi gitu ya, jadi melamar di pabrik gitu. Jadi mungkin belum rezekinya, saya belum diterima lagi gitu ya. Itu juga waktu di pabrik Cikarang juga saya tes dulu dapat di situ, tes dulu lah, habis kontrak terus nyari lagi gitu ya. Saya pengen nyari lagi, cuman susah mencarinya gitu ya, karena susah. Terus ditawarin kakak saya, terus akhirnya gitu ya, terus saya mencoba melamar ke sini, ke Hong Kong gitu ya. Bukan mencoba sih ya, ngeplay biodata saya gitu ya, disuruh kakak saya. Jadi saya mengirimkan biodata ya seperti biasa, kayak KTP, KK, terus ijazah gitu ya, fotokopian yang seperti biasa kita melamar pekerjaan. Jadi saya ngirim lewat pos gitu ya ke Hong Kong gitu ya. Dan di situ sambil menunggu panggilan kerja di Hong Kong, saya masih mencari pekerjaan di Indonesia gitu ya, masih muter-muter gitu ya. Apa aja saya mencari pekerjaan di sana. Terus dan akhirnya juga kakak saya yang cowok dulu pernah bekerja di Tangerang,
Dan saya sambil menunggu pekerjaan di Hong Kong, saya bekerja di tempat kakak saya dulu di Tangerang, yaitu sebagai kuli bangunan guys. Jadi mungkin kakak saya nih lihat. Jadi saya pernah ngikut kakak saya sebagai kuli bangunan di sana. Nah, kuli bangunan mungkin ya teman-teman tahu lah ya, proyek gitulah. Jadi proyek gitu ya, ngaduk apa aja lah gitu ya. Bikin apa namanya, bikin kayak toko-toko di dalam mall gitulah gitu. Jadi kerjanya gitu ya. Ya pokoknya ngaduk apa, drill itu loh, drill beton gitu ya, pokoknya terus nyambung pipa, pokoknya sembarang gitulah ya, banyak banget. Dan selangnya waktu saya sambil bekerja di situ, saya alhamdulillah dipanggil di agensi sinilah, ada panggilan dari Hong Kong gitu. Jadi saya disuruh bikin paspor dan medical check up. Nah, habis itu saya otomatis pulang dong ke rumah, saya bikin paspor dan medical check up. Nah, dari situ saya ditelepon sama agensi situ, disuruh bikin kedua itu ya, paspor dan medical check up. Terus disuruh bahasa lah ya, disuruh sambil belajar bahasa, disuruhnya aku dulu bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, bukan bahasa Kantonis ini ya, karena di tempat bos kakak saya dulu di sini gitu ya, pakai bahasa Inggris ya, karena teman-temannya dia katanya Filipin gitu ya. Jadi saya sambil belajar bahasa Inggris di kamus bahasa Inggris gitu lah ya, otodidak gitu belajar. Nah di situ sambil belajar terus saya terbang gitu ya, terbang ke Hong Kong gitulah. Kurang lebih saya nunggunya tuh lumayan lama ya teman-teman, 8 bulan sambil bekerja di proyek tadi. 8 bulan saya bekerja di Hong Kong, karena saya juga nggak ngarep-ngarepin lah kalau rezekinya saya kerja di Hong Kong ya saya bekerja di Hong Kong gitu ya, kalau nggak rezekinya ya saya mencari pekerjaan di Indonesia gitu ya. Nah gitu, kenapa sih alasan saya bekerja di Hong Kong, yaitu guys, jadi dulu saya susah mencari pekerjaan di Indonesia, dan itu ya pengalaman saya ya guys, jangan disamain sama teman-teman yang lain. Mungkin rezekinya saya bekerja di Hong Kong gitu ya, karena saya itu alasannya karena saya susah mencari pekerjaan, dan alasannya saya pengen bekerja di luar itu pengen ngelihat suasana baru lah, kayak kerja di luar negeri itu kan anggapan saya itu bagus banget lah ya, di luar negeri kayaknya bagus gitu ya. Jadi seperti itu, dan pengen cari pengalaman juga di luar negeri, budayanya kayak apa sih gitu ya, orang-orangnya kayak apa. Jadi saya pengen mengerti lah budaya di luar negeri gitu ya. Dan ketiga pasti uangnya ya gitu ya teman-teman, uangnya itu atau gajinya tuh lumayan besar gitu ya. Jadi pengen bekerja di luar negeri gitu ya, seperti itu teman-teman. Itu alasan saya pengen bekerja di luar negeri atau Hong Kong gitu ya. Mungkin ini rezeki saya bekerja di Hong Kong ya kan. Sebenarnya dulu nggak ada angan-angan saya pengen bekerja di Hong Kong, dan saya dulu pengennya itu bekerja di Korea atau Jepang gitu lah ya, yang kata teman saya gajinya besar banget gitu ya gitu. Jadi saya pengen bekerja di sana, tapi rezekinya di sini gitu ya, di Hong Kong gitu ya. Saya syukurin udah bekerja di sini, saya selalu bersyukur lah ya. Rezekinya sedikit ataupun banyak kita harus syukurin gitu lah. Kalau syukur insya Allah kita cukup ya kan, kita cukup insya Allah lah ya gitu. Mungkin seperti itu alasan saya teman-teman. Jangan lupa tetap bersyukur lah teman-teman, walaupun kerja di Indonesia kita harus syukurin lah. Seberapapun itu rezekinya kita selalu bersyukur, insya Allah kita cukup lah gitu teman-teman ya. Walaupun gajinya kita besar, tapi kalau kita nggak mensyukurin itu pasti nggak pernah cukup gitu ya. Intinya cukup dan selalu bersyukur gitu ya, intinya teman-teman kerja dimanapun. Oke, mungkin itu alasan saya bekerja di Hong Kong seperti itu teman-teman. Terima kasih yang udah menonton video kali ini. Jangan lupa selalu subscribe teman-teman, komen ya, like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.